Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita bersama-sama menyembah dalam hadirat Tuhan, kuasa Tuhan pasti nyata atas setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, pada sore hari ini kami merindukan kuasa-Mu Tuhan. Kami merindukan zaman Kau Bapa. Kiranya Kau hadir setiap puji-pujian yang akan kami naikkan kepadamu Tuhan. Ya Bapa, dan kami siap Tuhan pada sore hari ini memuji, mengucap syukur setiap kebaikan yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Kita punya sahabat sejati, kekasih sejati, Yesus namanya. Haleluya. Percaya dan berharap, ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku.
sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan Yesus, akan selalu berada di sisiku. Amin. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Oh, oh, oh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhan kami yang baik. Kaulah Tuhan kami yang dahsyat. Yesus kami dahsyat. Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Oh alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Amin. Berkat yang melimpah. Oh alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Oh, oh. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Oh, oh. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oh Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi Yesusku
Yesusku dahsyat, utaraku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, utaraku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Yesus kami yang dahsyat, Kau Yesus kami yang luar biasa. Kami kagum akan kasih-Mu. Kami kagum Tuhan akan kebesaran Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua ada. Hikmat-Mu, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu Tuhan, oh dalam tak terduga. Oh, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum
semua. Oh, ada hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu tiada terselami, dan kasih-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Haleluya, indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Oh, hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum Tuhan, oh, hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan lebih sungguh lagi saudara. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum. Oh Tuhan, kami kagum akan Engkau. Tuhan, akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Oh, hormat kami kepadamu Bapa, ku kagum hormat akan Engkau Bapa. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Oh, akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Oh, haleluya. Oh, kami puji Engkau Tuhan, kami puji kebesaran-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak menerima pujian, pujian dari hati kami, pujian syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Oh, kami kagum akan Engkau, kami kagum akan Engkau, kami kagum akan Engkau, kagum akan kasih-Mu, kagum akan kebesaran-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Syaralaya ramayasi,
berkuasa, Allah yang baik, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberikan kekuatan bagi setiap kita yang berhadapan dengan Tuhan, yang mengalami Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah. Tiada nama lain, nama yang berkuasa, Yesus namanya. Oh, kami percaya Tuhan, ada keajaiban di dalam hadirat-Mu, ada kekuatan yang baru Tuhan. Kalau kami ada di dalam hadirat-Mu Bapa, tiada yang lebih indah selain kami berjumpa, selain kami Tuhan merasakan hadirat-Mu pada sore hari ini. Oh Yesus Tuhan, mari kita buka suara saudara, mari kita puji, mari kita pujikan pujian yang baru hanya bagi Tuhan. Oh haleluya, bahwasanya kalau kita ada sampai hari ini, itu karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu, oh Roh Kudus, oh Roh Kudus, haleluya. Syaralaya ramaya syekiralaya ramaya syaralaya ramaya. Holy Spirit, oh Holy Spirit, Syaralaya ramaya syekiralaya ramaya syekiralaya. Syaralaya ramaya syekiralaya ramaya syaralaya ramaya. Mari kita lebih lagi menyembah Dia. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang dahsyat. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh Holy Lord, oh Holy Lord. Syaralaya ramaya. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Oh, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Oh, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Oh, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Oh, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. The Lamb, you
Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Saudara sendiri katakan, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Somebody, oh, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Oh, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Oh, you are holy, holy. Kami undang namanya untuk maju ke depan. Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amin. Haleluya. Haleluya Jesus, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya kepada Engkau, Tuhan yang kami panggil di dalam nama Yesus. Biarlah sore hari ini kami boleh kembali datang kepadamu, merindukan Engkau, melawat kehidupan kami lebih lagi. Berbicaralah melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami sadar ya Tuhan, di dalam kehidupan kami perlu firman Tuhan yang menuntun jalan-jalan kami, yang menguatkan iman kami ya Tuhan, yang memberikan pengharapan yang baru di dalam kehidupan kami. Tolong supaya setiap kami ya Tuhan boleh memfokuskan telinga kami ya Tuhan, untuk kami hanya mau merenungkan firman Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan perenungan firman Tuhan pada sore hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini kita akan belajar ya saudara dari firman Tuhan. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang sampai saat ini masih menanti jawaban doa? Kita sering merasa bahwa kita perlu jawaban doa itu segera, tetapi Tuhan sepertinya tidak kunjung menjawab doa kita. Kita bahkan sering putus asa saat kita menunggu jawaban doa dari Tuhan. Seringkali kita itu kepingin ya, semua yang kita naikkan kepada Tuhan itu segera terkabul. Betul ya saudara? Apalagi semakin muda ya usia seseorang, maka dia akan semakin kepingin jawaban doanya itu terjadi secara cepat gitu ya, atau secara instan gitu. Kepinginnya sekarang berdoa, nanti sore sudah, nanti malam sudah terkabul, atau sekarang berdoa besok sudah terkabul. Kepinginnya itu kalau kita sekarang berdoa minta berkat, besok langsung ada gitu.
Pinginnya sih seperti itu. Semua orang saya yakin kepingin begitu. Tetapi kita mesti belajar ya saudara, bahwa waktu kita itu tidak sama dengan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan itu berbeda ya dengan waktu yang kita pikirkan. Jawaban doa itu juga seperti itu saudara. Jawaban doa itu juga bicara mengenai waktu. Kita akan membahas mengenai waktu Tuhan ya pada sore hari ini. Bagaimana seseorang itu bisa bertahan saat dia sedang menunggu waktu Tuhan di dalam kehidupannya. Kita akan mengawali dengan belajar dari kitab Kejadian. Pasal 17. Ayat 15 sampai 17. Ini adalah kisah tentang Abraham dan Sarah. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Nah, ini adalah janji Tuhan yang disampaikan kepada Abraham dan Sarah. Seperti yang kita tahu ya, Sarah ini kan berduka cita, dia itu sering menangis. Kenapa? Karena dia itu tidak punya anak sampai umur 90 tahun ini. Tidak punya anak. Di masa Abraham Sarah itu, kalau orang tidak punya anak, itu stigmanya jelek di masyarakat. Kesannya itu dia itu terkutuk, wanita yang terkutuk. Wanita yang tidak produktif, wanita yang tidak bisa memberikan keturunan. Waktu itu adalah wanita yang dianggap mendapatkan kutukan dari Allah. Nah, dia ini sedih. Nah, Sarah ini malah sering mengeluh ya, Kenapa ya Tuhan itu tidak memberikanku anak gitu. Bahkan sampai usia tua dia belum pernah melahirkan seorang anak. Saking putus asanya ya, Sarah ini sampai mengusahakan itu dengan cara Abraham ini disuruh menghampiri Hagar. Yang notabene bukan siapa-siapanya, tapi itu adalah pesuruhnya gitu ya, budaknya. Itu sampai seperti itu keputusasaannya si Sarah. Nah, kalau kita jadi Abraham dan Sarah ya, kita sepertinya berpikir seperti ini. Ini sudah di usia tua, belum punya anak, itu kan seperti sudah mustahil. Tetapi ya janji Tuhan itu ngomong, nanti aku akan memberikan engkau seorang anak laki-laki, bahkan ya dikasih nama. Kamu nanti harus ngasih nama itu Ishak. Seperti itu. Jadi detail sekali ya janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham dan Sarah. Nah, karena detail sekali, akhirnya Abraham ini punya iman ya. Dia adalah orang yang sangat kuat imannya. Dia percaya ya, Abraham percaya bahwa karena Tuhan berjanji maka pasti aku akan punya anak laki-laki dari Sarah. Seperti itu. Nah, kita lihat ya, kapan janji Tuhan itu digenapi. Berapa lama gitu ya. Setelah Tuhan berjanji, kamu akan kuberikan anak laki-laki. Apakah setahun kemudian punya anak? Kita lihat ya. Kejadian 21. Ayat 1 sampai 2. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ayat 2. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Jadi ya garis bawahi kata ini ya, pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi Sarah ternyata memang beneran melahirkan seorang anak laki-laki loh. Padahal di usia tua. Nah, tapi yang kita mesti perhatikan ya, mulai kejadian 17 sampai ke kejadian 21 itu waktunya enggak sebentar itu.
Karena kalau saudara lihat ya di pasal-pasal sebelumnya, itu masih ada peristiwa-peristiwa di mana Abraham itu maksudnya berdoa syafaat tentang Sodom Gomora gitu-gitu ya. Ada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Masih ketemu Lot segala. Jadi ada banyak peristiwa yang terjadi selama masa penantian dari Tuhan memberikan janji sampai penggenapan janji. Dan saudara tahu ya berapa jaraknya Kejadian 17 sampai 21? 25 tahun. Saudara. Bayangkan, Abraham menanti selama 25 tahun. Kita yang nunggu setahun aja sudah, kalau orang Jawa bilang itu mir-miren. Sudah merasa Tuhan sepertinya tidak menepati janji. Padahal ya Abraham ini menanti selama 25 tahun. Gila. Penantian 25 tahun itu sama seorang yang baru lahir sampai dia usia kerja. Berapa lama tuh? Saya yakin saudara yang punya anak sudah lulus kuliah itu pasti tahu rasanya menunggu anak itu dari kecil, dari lahir sampai lulus kuliah itu. Berapa lama itu? Bayangkan ya, apakah selama masa penantian itu mereka tidak mengalami keraguan? Pasti mengalami, pasti ada ragu-ragu. Dan yang unik ya, selama masa penantian ya, Kejadian 25 tahun ini, jarang sekali Tuhan itu ngomongin lagi janjinya tentang anak ini kepada Abraham. Jarang. Saudara baca sudah. Hanya diulang sekali di pasal 18. Tapi setelah itu tidak ada sudah. Tidak ada sudah. Jadi seperti diem. Tuhan itu diem, tidak ngomong lagi tentang ini. Tuhan tetap bicara sama Abraham tapi ngomongin hal yang lain. Jadi menunggu ya. Ini adalah salah satu seni dalam mengiring Tuhan. Seni menunggu itu adalah salah satu hal yang harus kita pelajari sebagai anak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu seringkali menggunakan masa-masa menunggu ini ya, untuk membentuk kehidupan kita secara pribadi. Nah, jadi ya luar biasanya gini, sekalipun sudah lama menunggu, Tuhan itu sebenarnya tidak pernah ingkar janji kok, tidak pernah. Pasti dijawab. Tapi berapa lama dijawabnya itu yang kita ini tidak tahu terus terang. Nah, untuk itu ya kita ini perlu belajar seni menunggu. Bagaimana menunggu jawaban Tuhan ya atas setiap doa yang kita naikkan. Atau menunggu janji-janji Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Itu mesti ada hal-hal yang kita buat saudara ya. Yang pertama ya, kita buka Amsal 3 ayat 5. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ini bicara tentang iman, saudara. Jadi ya hal pertama yang harus kita punya ya, kalau kita sedang dalam masa penantian terhadap janji Tuhan, itu adalah iman. Ya, punya iman ini harus. Iman ini maksudnya gimana? Kita mempercayai Tuhan itu pasti menggenapi janjinya. Amin. Harus percaya. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu. Itu maksudnya itu jangan mikir aneh-aneh saudara. Kita itu kan sering menimbang-nimbang sendiri gitu ya. Pokoknya kalau tidak dijawab setelah 1 tahun saya tidak mau lagi menunggu. Wah, ini kan pengertian sendiri. Memang siapa yang bilang kalau menunggu itu harus 1 tahun gitu kan? Bisa aja lebih. Abraham Sarah aja menunggu 25 tahun. Banyak sekali waktu yang harus dilalui ya untuk menunggu janji Tuhan itu digenapi. Nah, makanya mesti punya iman ya. Sekali lagi mesti percaya kepada Tuhan. Percaya Tuhan itu menepati janji. Percaya bahwa pada waktunya nanti pasti janji Tuhan itu digenapi. Itu pasti. Harus percaya dengan segenap hati. Dan kita mesti minta kekuatan-kekuatan ya dari Tuhan. Caranya gimana? Supaya iman kita ini tetap kuat. Ya bacalah firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan itu ada banyak peristiwa di mana peristiwa itu akan menguatkan kehidupan kita itu bahwa oh Tuhan ini memang tidak pernah ingkar janji.
Yang menguatkan itu firman Tuhan, saudara. Kadang-kala kita kalau bercerita kepada orang lain ya tentang keluh kesah kita, aku sudah berdoa selama sekian tahun tapi masih belum dijawab. Tidak semua orang akan menguatkan imanmu. Akan ada orang yang akan menurunkan imanmu. Ya sudah wes, tidak usah mikir itu. Tidak usah ditunggu lagi. Kamu coba aja yang lain ini gitu. Ada yang begitu. Makanya kenapa? Supaya iman kita itu kuat. Satu-satunya yang bisa kita jadikan acuan itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan menguatkan iman kita. Jadi firman Tuhan itu kan berisi banyak hal. Peristiwa-peristiwa tentang bagaimana Tuhan itu menepati janjinya kepada umatnya ya. Dan itu akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita ini bisa beriman secara penuh kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua ya, Ayub pasal 1 ayat 21. Ini kita lihat ya, saya petik kalimatnya ini. Ayub 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini menunjukkan kepasrahan dia, berserah penuh kepada Tuhan. Jadi yang kedua yang harus kita miliki saat kita menanti janji Tuhan atau menunggu Tuhan itu menggenapi janjinya, kita perlu berserah penuh kepada Tuhan ya. Perlu berserah sepenuhnya. Percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Bukankah di dalam firman Tuhan yang lain ya, di dalam Yeremia 29 ayat 11 itu dikatakan seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kita mesti percaya saudara, berserah penuh kepada Tuhan. Percayalah Tuhan itu pasti akan melakukan apa yang baik. Ya. Semua yang Tuhan rancang dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan yang dirancangkan untuk menggenapi janji Tuhan, itu juga yang terbaik saudara. Jadi belajar untuk berserah penuh kepada Tuhan karena Dia yang berdaulat ya di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ini yang paling penting ya. Seni menunggu yang paling penting. Kita akan buka di dalam Ibrani 10 ayat 36. Ini yang paling penting. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, ini yang penting, saudara. Ketekunan ini bicara tentang kesabaran. Ya, sabar. Orang yang tekun pasti sabar. Orang yang sabar itu pasti tekun. Ya, jadi hal yang ketiga ya di dalam proses menanti janji Tuhan, kita perlu menunggu dengan sabar. Ya. Harus sabar. Belajar sabar menunggu. Orang Indonesia ini punya kebiasaan buruk, yaitu tidak sabar menunggu. Saudara lihat aja kalau antri ke satu tempat itu ya, apalagi kalau antriannya itu antrian sesuatu yang menguntungkan, misalnya sembako. Saya pernah lihat videonya orang itu antri mau ke toko baju, beli baju yang dia pengen, itu sampai antri sampai jebol pintunya, karena tidak mau ngantri. Orang Indonesia itu punya kebiasaan mengantri yang sangat buruk. Tidak mau ngantri. Di sini ya, di gereja kan ada pengobatan gratis. Saudara. Pengobatan gratis itu gratis beneran. Jadi tidak ada biaya yang dikeluarkan dalam konsultasi maupun obat. Itu ya orang yang datang itu dulu awal-awal itu semua tidak ada yang mau antri. Rebutan mau jadi yang pertama. Padahal ya menurut saya pernah kebetulan ikut ke klinik-klinik di luar, itu sebetulnya menurut saya pelayanan di pengobatan gratis itu sudah cepat, sudah termasuk cepat. Tapi orang masih tidak sabar, masih kepingin duluan. Banyak yang pakai alasan, saya soalnya mau kerja. Lah yang punya alasan mau kerja itu enggak satu orang, sudah. Ada 10 orang lebih. Dan semuanya minta didulukan. Wah, makanya akhirnya panitianya pengobatan gratis itu melakukan banyak hal sehingga sekarang lebih teratur ya.
pakai nomor antrian dan sebagainya. Pada dasarnya ya, saya lihat ya, kita lihatlah lingkungan sekitar kita itu, orang Indonesia itu punya kecenderungan tidak suka ngantri. Pinginnya duluan. Dan cari alasan supaya bisa duluan, kan gitu kan biasanya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita ini orang-orang yang tidak sabar. Tidak sabar, kepinginnya duluan. Kepingin segera gitu ya. Kepingin janji itu langsung ditepati dengan cepat gitu ya. Nah, makanya ini mesti belajar ya. Seni menunggu yang ketiga itu adalah menunggu dengan sabar ya. Harus sabar. Saudara tahu ya, ketika Daud itu diurapi menjadi raja, dia itu masih usia sekitar 15-16 tahun. Saudara. Waktu itu malah Daud itu tidak masuk hitungan ya. Tidak masuk hitungan sebagai orang yang akan diurapi. Waktu Nabi Tuhan mau mengurapi Daud ya, dia lagi ada di gembala gitu, di padang menggembalakan domba. Lalu kakak-kakaknya semua itu kan gagah-gagah, karena kakaknya semua kan ada di militer. Itu dilihat sama Nabi. Wah ini kayaknya salah satu ini akan jadi raja. Lalu Tuhan ngomong, loh bukan mereka yang mau saya urapi. Lalu akhirnya dipanggil Daud ya. Daud dipanggil sama bapaknya. Bapaknya ini manggilnya juga dengan terpaksa. Kalau enggak ya, dari awal itu pasti sudah dipanggil, betul apa enggak? Karena Daud ini dipanggil setelah ditanyain sama nabinya. Setelah ditanyain baru dipanggil. Lah, dia dipanggil Daud ini. Dipanggil, diurapi lah. Ternyata memang Daud yang akan menjadi raja gitu ya. Diurapi. Lah, saya tanya saudara, setelah diurapi sama nabi, besoknya Daud jadi raja apa enggak? Enggak. Masih nunggu. Berapa lama Daud itu baru beneran jadi raja? Daud jadi raja itu sekitar usia 30 tahun. Berapa lama itu? 15 tahun, bayangkan. 15 tahun loh. Daud itu diurapi jadi raja itu, diurapi itu ditumpangi tangan untuk mendapatkan urapan seorang raja. Setelah urapan raja itu turun, Daud tak langsung jadi raja. Dia masih ada proses 15 tahun dulu. Baru 15 tahun kemudian dia betulan jadi raja. Lah, selama proses 15 tahun saudara, Daud itu malah hampir mati dibunuh oleh Saul. Hampir mati. Bayangkan ya, kalau kita ini jadi Daud, kita sudah dapat pengurapan raja. Lalu tidak ada yang terjadi. Ya kita tidak jadi raja, tidak ada, sudah tidak terlihat tanda-tandanya ini kapan saya jadi raja, kan tidak ada. Malahan dia ini dikejar-kejar seperti buronan sama pemerintah waktu itu. Jadi dia itu berpikir pasti, ini sebetulnya bener apa enggak ya kalau aku ini diurapi jadi raja. Kok malah sekarang saya jadi buronan gitu. Dikejar-kejar sama pemerintah ya, ini kan rajanya itu yang ngejar. Nah, tetapi ya Daud itu tetap belajar percaya. Kalau Tuhan berjanji, kamu akan jadi raja, itu kan janji itu. Kamu akan jadi raja. Ya itu nanti akan digenapi entah kapan. Dan ternyata betul 15 tahun kemudian setelah melewati banyak proses kehidupan baru Daud jadi raja. Sama yang dialami Yusuf juga sama. Yusuf itu dari kecil ya itu sudah dapat mimpi bahwa semua saudaranya itu di dalam keluarga itu akan sujud menyembah dia. Dia ceritakan karena dia bangga gitu kan. Dia ceritakan, dia juga gak ngerti kalau itu ternyata artinya itu saudaranya semua akan sujud menyembah dia gitu ya. Nah, dia ceritakan dan membuat keluarganya itu semuanya itu marah sama dia, iri gitu ya, dengki. Sampai akhirnya Yusuf itu mengalami banyak peristiwa yang kurang baik ya dalam kehidupannya. Dia dijual, jadi budak, dipenjara. Bayangkan ya, dia itu menerima janjinya kan itu lewat mimpi, janji Tuhan. Nanti kamu akan jadi pembesar, jadi seorang raja juga. Kamu akan disembah oleh saudara-saudaramu gitu kan. Akan disembah. Tapi ya justru yang terjadi setelah dia dapat mimpi itu, sebaliknya yang terjadi. Dia malah jadi budak, malah dipenjara. Tapi akhirnya ujungnya tetap aja dia jadi pembesar. Dan beneran ya,
Semua saudaranya itu datang ke Mesir itu menyembah kepada Yusuf. Menyembah. Jadi janji Tuhan itu pasti endingnya digenapi, pasti. Semua janji Tuhan itu pasti digenapi. Tetapi perlu waktu. Makanya harus menunggu dengan sabar itu ya. Jadi ada 3 ya, seni menunggu ya. Yang pertama, harus punya iman ya. Percaya bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Yang kedua, berserah penuh kepada Tuhan. Kita sadar bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Dia yang mau mengambil, dia yang mau memberi, itu terserah Tuhan. Waktu Tuhan juga terserah Tuhan. Harusnya bukan kita yang ngatur. Karena ingat ya, Tuhan itu bukan pesuruhnya kita, bukan. Tuhan itu raja. Jadi dia yang punya rencana, dia yang punya rancangan, dia yang punya rincian kehidupan kita itu kayak apa itu Tuhan itu yang punya. Seperti itu. Yang ketiga, harus menunggu dengan sabar. Harus sabar. Sabar. Sekali lagi ya, sabar. Jangan terburu-buru. Sabar saja. Sabar. Nantikan Tuhan itu menggenapi janjinya. Saya akan menutup ya firman Tuhan pada sore hari ini dengan sebuah kesaksian. Saya itu mulai ngajar ya, itu mulai tahun 2007, waktu lulus SMA. Lalu saya ngajar sambil kuliah dan akhirnya lulus S1. Selama masa penantian, masa penantian. Kan gini ya, guru itu bisa dapat tunjangan dari pemerintah, itu melalui sertifikasi namanya. Sertifikasi itu adalah kayak semacam kuliah tambahan yang harus dijalani oleh seorang guru supaya dia punya namanya itu sertifikat pendidik. Nah, kalau seorang guru sudah punya sertifikat pendidik, baik itu guru negeri maupun guru swasta, sertifikat pendidik ini bisa digunakan untuk mengajukan yang namanya itu tambahan gaji atau tunjangan. Dapat tambahan gaji atau tunjangan. Namanya itu tunjangan profesi, ya, tunjangan profesi. Jadi kalau mau dapat tambahan tunjangan di luar gaji pokok dari pemerintah ya, itu guru harus punya sertifikat pendidik sehingga dia bisa mendapatkan tambahan gaji atau tunjangan. Jelas ya itu ya. Nah, kalau mau dapat sertifikat pendidik, guru itu harus menempuh perkuliahan tambahan selama berapa bulan. Namanya itu PPG, Pendidikan Profesi Guru. Seperti itu. Nah, syaratnya itu minimal mengajar 4 tahun, lalu harus S1. Dan S1-nya itu linear itu artinya serumpun dengan mata pelajaran yang diajarkan itu. Kalau misalkan guru IPA ya harus SPD-nya itu SPD mata pelajaran IPA. Pendidikan IPA gitu kan ada kan di perkuliahan. Kalau ngajar matematika ya harus pendidikan matematika gitu. Kalau ngajar SD, pendidikan guru SD gitu. Pendidikan sekolah dasar. Seperti itu. Nah, saya itu kan dulu kan dari SD asalnya, dari SD. Ngajar di SD maksudnya sebelumnya itu. Kan dulu belum ada SMP. Jadi saya kuliah waktu itu masih posisi di SD. Lah, waktu kuliah itu saya kan ngambil pendidikan guru sekolah dasar karena kan di SD. Tapi kemudian seiring waktu sudah lulus, saya pindah ke SMP. Dipindah lah saya ke SMP. Nah, karena di SMP otomatis S1 saya ini jadi enggak linear. Enggak sesuai. Karena pendidikan S1 saya itu pendidikan guru sekolah dasar. Sementara kalau di SMP itu harus pendidikan matematika, pendidikan bahasa Indonesia dan sebagainya. Jadi akhirnya saya selama di SMP itu enggak bisa ikut PPG. Tiap ada panggilan tuh enggak bisa, ditolak terus. Karena enggak linear. Enggak linear. Jadi saya ini bingung. Ini gimana ya caranya? Akhirnya saya berusaha melinearkan diri dengan cara kuliah lagi. Saya ambil kuliah. Saya ambil kuliah bahasa Indonesia sekarang. Sampai sekarang nih, saudara. Masih belum selesai, masih semester 4. Nah, terus terang ya saudara. Saya tuh kadang lihat teman-teman yang lain itu banyak yang sudah dapat sertifikasi. Karena mereka kan linear, banyak linear. Jadi saya lihat teman-teman saya
guru-guru itu ya di sekolah. Itu di SD, di SLB, di SMP itu ada sudah yang banyak dapat PPG. Mereka akhirnya dapat tunjangan. Terus terang ya saudara, itu ada pikiran loh dalam hati saya. Dalam pikiran saya itu gini, saya ini agak nelongso. Kenapa? Karena saya itu ngajar di sekolah itu dari 2007. Itu sudah sekitar berapa kalau sampai sekarang? Sudah 17 tahun, hampir 18 tahun. Saudara. Saya itu ngajar di sekolah. Nah, sementara teman-teman yang lain itu yang dapat PPG, yang berhasil lolos PPG dan dapat tunjangan, itu masih lebih sedikit waktunya dari saya. Jadi tiap kali ada teman-teman yang bahas, oh ini mesti kumpulin video mau PPG. Saya tuh mikir dalam hati, saya ini kok malah enggak dapat ya gimana? Protes saya sama Tuhan, saudara. Protes. Kok bisa Tuhan? Saya ini padahal yang awal loh. Termasuk yang awal salah satu. Kok malah saya ini malah enggak dapat gitu. Nah, tapi ya itu kan wajar ya. Sebagai manusia itu pasti ada pikiran seperti itu. Cuma saya ini belajar, saudara. Bahwa, oh ya memang harus belajar sabar. Gitu ya. Belajar sabar. Dan Tuhan itu kan saya sering dapat ya beberapa hamba Tuhan itu berdoa untuk saya lalu ngomong ini jangan khawatir akan masa depan karena masa depanmu itu dijamin oleh Tuhan. Saya itu dapat janji Tuhan seperti itu, saudara. Berkali-kali. Secara spesifik waktu ada orang yang mendoakan spesifik pasti doain gitu. Jadi ya akhirnya saya ini belajar. Ya sudah saya mau ngikut waktunya Tuhan saja. Kalau memang waktunya nanti saya diberkati oleh Tuhan dengan bisa lolos PPG, ya puji Tuhan nanti saya akan bersaksi. Nah, saya bulan Desember kemarin itu tiba-tiba dapat panggilan PPG. Desember kemarin. Panggilan seleksi PPG. Seleksi untuk masuk. Saya daftar. Lalu akhirnya kan dengan pikirannya gini, daftar ini, saya ini kan di SMP, tapi kan saya daftarnya itu sebagai SD gitu kan. Karena saya itu kan S1-nya itu guru SD. Jadi ini kayak coba-coba gitu ya. Maksudnya lolos apa enggak gitu kan. Saya daftar Desember. Terakhir 20 Desember, itu saya ingat. Saya tunggu. Pengumumannya Januari. Lah, beberapa hari yang lalu, saya tuh buka akun guru saya ya yang di online itu. Saya lolos, saudara. Lolos PPG. Lolos ikut PPG. Jadi saya tinggal nunggu waktu ya tahun ini. Saya akan ikut pendidikan profesi guru dan bisa mendapatkan sertifikat pendidik. Saya bersyukur kepada Tuhan ya. Ternyata janji Tuhan itu akhirnya digenapi di dalam kehidupan saya. Dan masa penantian yang panjang itu akhirnya terbayar itu, saudara, seperti itu. Jadi ini ya kita mesti belajar bahwa seringkali itu kita menanti janji Tuhan itu lama, saudara, lama banget. Kalau saya dari lulus kuliah itu paling saya nanti sudah berapa? Mungkin 8 tahun mungkin ya, kalau nggak salah. Nah seperti itu ya, jadi lama. Lah, tapi ya pada endingnya itu pasti digenapi gitu, saudara. Tinggal kita ini mau apa enggak nunggu gitu. Mau apa enggak gitu. Kalau saya putus asa, saya mungkin akan memilih untuk gini wes aku enggak mau deh sampai aku pindah gitu. Sakarepe dhewek gitu. Kan enggak bisa gitu. Atau malah yang paling buruk, keluar aja dari sekolah swasta, aku tak daftar sekolah negeri ya gitu. Kayak SD. Kan bisa kan? Bisa. Usia saya yang tahun lalu itu masih nutut karena 35 itu masih nututi, masih boleh. Seperti itu. Nah, jadi ya ayo kita belajar seni menunggu gitu ya. Menunggu janji Tuhan dengan sabar. Sabar, tunggu saja janjinya, itu pasti digenapi. Amin. Saya akan bacakan ya satu ayat terakhir supaya kita ini tahu ya bahwa Tuhan itu memang Allah yang menepati janji. Pengkhotbah 3 ayat 11, ini sebagai ayat penutup, saudara.
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaannya dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin ya saudara. Jadi Tuhan itu memang misterius. Kita tidak tahu cara kerja Tuhan seperti apa, bagaimana cara Tuhan merencanakan waktu-waktunya di dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah satu hal yang pasti, bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Saya undang pemain musik dan pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Renungkan lirik pujian ini saudara. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya semuanya untuk kebaikan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes my Lord. Walau kadang, meskipun kadang kami tidak mengerti ya Tuhan, tapi kami mau belajar tetap percaya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali katakan lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, kami percaya Tuhan, waktu Tuhan itu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk menanti dengan sabar ya Tuhan pengenapan akan setiap janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kalau kami seringkali tidak sabar. Ampuni kami kalau kami sering menuntut Engkau untuk segera mengenapi janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami sadar bukan kami yang punya kehidupan kami, tetapi Engkau yang sebenarnya berdaulat atas hidup kami ya Tuhan. Engkau yang merancang hidup kami, Engkau yang menentukan waktu-waktu kehidupan kami. Untuk itu mulai saat ini kami mau belajar menanti dengan sabar, menunggu dengan sabar. Karena kami tahu, kami percaya bahwa pada akhirnya nanti saat tiba waktu-Mu Tuhan,
Engkau pasti akan menggenapi setiap janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu pada sore hari ini. Meteraikan setiap firman-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami, supaya saat firman ini berhenti disampaikan, Engkau Roh Kudus tetap bekerja mengingatkan setiap kami, menguatkan iman kami. Saat kami mengalami keputusasaan dan keraguan, kami tetap percaya Tuhan pasti menggenapi janji. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap kami yang dalam pergumulan yang berat. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menepati janji-Mu. Engkau berjanji akan menolong setiap kami, memberikan kami jalan keluar. Berikan kekuatan iman yang teguh ya Tuhan kepada setiap kami yang sedang dalam masa-masa yang berat. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun dalam pergumulan, Engkau tetap menjamin kehidupan kami. Engkau tetap memimpin langkah-langkah kami, sampai pada waktunya nanti kami boleh melihat jalan keluar yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu dalam ibadah kami sore hari ini. Kami percaya berkat Tuhan yang terbaik telah turun atas setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.